Dan di situ juga dipertemukan dengan seorang nenek-nenek. Mbah, dalan teng Lawu pundi nggih? Ora usah mrono. Gunung Lawu wis kakean reget. Gunung Lawu ben resik-resik dhisik. Di gunung kene iki akeh wong sing pengin mulya ning ra gelem rekoso. Lah iki kobongan maneh. Masa tambah akeh ae wong sing pengin mulya. Orang ini ternyata pada saat kebakaran di tahun 2015 yang lalu yang sempat memakan 9 korban, dia sedang melakukan pendakian ke Gunung Lawu juga. Berangkat ke Gunung Lawu 5 orang, tapi saat pulang tinggal 3. Yang 2 sudah menjadi korban kebakaran di Gunung Lawu. Silahkan cek daftar korban Gunung Lawu kebakaran tahun 2015. Dan inilah pesan beliau untuk mereka bertiga. Akeh menungso sing teko menyang Gunung Lawu njaluk kamulyan. Akeh menungso sing pengen urip mulya ning ora gelem rekoso. Kabeh wis padha keblinger lali marang pangerane. Menyang Lawu kene iso wenehi kamulyan. Urip sugih bondo tanpa rekoso. Ananging kabeh iku ana pamrihe. Apakah benar keadaan Gunung Lawu saat ini benar-benar kotor? Sehingga leluhur yang ada di sana ini ingin bersih, ingin resik-resik dhisik. Kemudian regetan atau kotor apakah dimaksud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali saya menyuguhkan video masih tentang kebakaran di Gunung Lawu ya teman-teman. Hampir semua gunung ini memiliki titik sakral, titik mistis. Baik itu Gunung Lawu, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Rinjani, maupun gunung manapun. Dan di sebuah gunung pasti akan ada orang-orang terpilih yang jiwanya atau batinnya ini dekat sekali dengan gunung tersebut. Saking dekatnya terkadang ketika akan terjadi sesuatu di gunung tersebut, maka orang-orang ini akan mendapatkan isyarat. Begitu juga dengan Gunung Lawu. Apakah sebelum terjadi bencana kebakaran di Gunung Lawu ini ada orang yang mendapatkan isyarat? Sebelum berlanjut, di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman. Di dalam video ini saya akan menyajikan sebuah materi yang mungkin akan susah untuk ditangkap dengan nalar. Karena itulah jika teman-teman tertarik silahkan ikuti, dan jika teman-teman tidak tertarik silahkan tinggalkan video ini. Dan di dalam video ini teman-teman mau menganggap saya stres silahkan, mau menganggap saya edan silahkan. Saya tidak pernah menekan teman-teman harus percaya dengan apa yang saya sampaikan ini nanti. Untuk masalah keyakinan kita kembalikan ke diri teman-teman masing-masing. Jadi hal ini terjadi sebelum Gunung Lawu kebakaran. 3 hari berturut-turut mimpi datang ke Gunung Lawu. Tapi anehnya 3 kali bermimpi pergi ke Gunung Lawu, tapi tidak pernah sampai ke gunungnya. Untuk yang terakhir ini mimpi pergi ke Gunung Lawu bersama si Kevin. Di situ bukannya nyampe ke puncak, tapi malah nyasar sampai kemana-mana. Ingat banget di dalam mimpi itu sempat nyasar sampai ke Mongkrang. Di sana dihadapkan oleh 5 percabangan jalan. Dan di situ juga dipertemukan dengan seorang nenek-nenek. Mbah, dalan teng Lawu pundi nggih? Ora usah mrono. Gunung Lawu wis kakean reget. Gunung Lawu ben resik-resik dhisik. Tahun ini kayaknya kebakaran di Gunung Lawu ini lebih besar dibanding kebakaran tahun 2015 ya. Itulah sebuah percakapan yang terjadi di WA. Kebakaran Gunung Lawu tahun ini kayak lebih gede dibanding kebakaran tahun 2015 ya mas. Ya memang benar, kebakaran ini untuk menghilangkan sesuatu semua sudah takdir. Jadi pembahasan ini adalah tentang obrolan 2 orang. Mereka ini teman dekat. Ketika terjadi sesuatu di Gunung Lawu sana, dia sering bercerita ke satunya.
Iki kayaknya lebih gede timbang kebakaran tahun 2015 ya Mas. Betul. Kebakaran Lawu ini untuk menghilangkan sesuatu. Semua ini sudah takdir. Kemudian dia ini melanjutkan. Mosok mbahe ngamuk lah nek 2015 kae kan aku pas munggah gek mbahe muni di gunung kene iki akeh wong sing pengin mulya ning ra gelem rekoso. Lah iki kobongan maneh. Mosok tambah akeh ae wong sing pengin mulya ning ra gelem rekoso. Jadi apa yang dia maksud tentang kejadian di tahun 2015? Orang ini ternyata pada saat kebakaran di tahun 2015 yang lalu yang sempat memakan 9 korban, dia sedang melakukan pendakian ke Gunung Lawu juga. Berangkat ke Gunung Lawu 5 orang. Tapi saat pulang tinggal 3. Yang 2 sudah menjadi korban kebakaran di Gunung Lawu. Kenapa kok bisa berpisah? 3 dan 2 anak. Saat itu mereka ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu melalui jalur pendakian Candi Cetho. Sesampainya di pos 4, si anak ini dia kelelahan sempat bermimpi, sedangkan yang lain masak. Di dalam mimpinya, dia ini merasakan seolah-olah kelima anak ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu dengan cara yang tidak lazim, yaitu memanjat pohon cemara. Sampai akhirnya datanglah angin yang cukup kencang dan menjatuhkan mereka berlima. Satu anak yang mimpi ini mencari-cari keempat temannya. Namun keempatnya ini ternyata sudah meninggal semua. Sampai akhirnya bangun. Dia ceritakan mimpi itu kepada empat temannya. Iya, ingat dengan isyarat. Akhirnya yang ngajakin turun. Dia lanjut ke pulau. Tapi dua ini anaknya. Namanya Nanang dan Awang. Silahkan cek daftar korban Gunung Lawu kebakaran tahun 2015. Dua anak Ngawi ini ngeyel bersikukuh tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu dengan alasan mereka berdua baru pertama kalinya ke Gunung Lawu. Akhirnya diambil keputusan 3 ini turun, yang 2 tetap naik. Saat perjalanan turun, ketiganya ini mengalami hal yang cukup horor banget. Berjam-jam turun bukannya sampai bawah, tapi dia ini justru muter di area pos 4 itu. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah yang cukup besar yang terbuat dari kayu. Dindingnya ini masih dari kayu dan untuk alat penerangannya ini terbuat dari ublek. Ublek itu sentir. Ketiganya dipersilahkan masuk. Tapi anehnya masuk ke dalam rumah ini dia harus berjalan jongkok layaknya masuk ke sebuah keraton. Satu orang yang ada di dalam rumah besar tersebut duduk di kursi sederhana dari kayu. Tempatnya ini lebih tinggi dari yang lain. Dan inilah pesan beliau untuk mereka bertiga. Akeh menungso sing teko menyang Gunung Lawu njaluk kamulyan. Akeh menungso si pengen urip mulya ning ora gelem rekoso. Kabeh wis padha keblinger lali marang pangerane. Menyang Lawu kene iso wenehi kamulyan. Urip sugih bondo tanpa rekoso. Ananging kabeh iku ana pamrihe. Sanak lan kadange kudu melu mrene. Ya karena itulah di dalam WA ini dia menjadi ingat dengan cerita itu. Karena kejadian ini dialami ketika kebakaran tahun 2015. Padahal pada saat itu dianggap kebakaran itu adalah kebakaran terbesar. Bencana terbesar. Selain banyak lahan Gunung Lawu yang terbakar, tapi juga memakan korban 9 pendaki. Tapi kenyataannya, kebakaran di tahun 2003 ini ternyata lebih besar. Hampir semua wilayah di Gunung Lawu ini di bumi hanguskan menjadi abu. Kebakaran hutan di Gunung Lawu Ngawi, Jawa Timur meluas hingga ke Jawa Tengah. Cuaca dan angin kencang membuat upaya pemadaman terhambat. Gunung Lawu mencapai 2004,63 hektar di Kabupaten Magetan dan Kabupaten 4 Ngawi. elemen bumi, angin, api, air, dan tanah. Saat ini yang bekerja di Gunung Lawu, 2 elemen ini, angin dan api. Kemudian bagaimanakah dengan 2 elemen lainnya, yaitu air dan tanah? Inilah rahasia Allah. Jika seseorang bersih-bersih rumah, tentu akan diawali dari bagian atas.
Setelah atas bersih, baru dia bawah menyapu dapelnya. Di sini tujuan saya tidak menakut-nakuti ya teman-teman, tapi memang menakutkan. Sekali lagi di sini saya ingatkan, saya tidak meminta teman-teman untuk percaya dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian di sini kita kembali ke pesan nenek-nenek yang ditemui di Gunung Mongkrang tadi. Ora usah menyang Gunung Lawu dhisik. Gunung Lawu iki wis kakean reget. Gunung Lawu ben resik-resik dhisik. Apakah makna yang tersirat dari pesan ini? Apakah benar keadaan Gunung Lawu saat ini benar-benar kotor? Sehingga leluhur yang ada di sana ini ingin bersih, ingin resik-resik dhisik. Kemudian regetan atau kotor apakah dimaksud? Terlalu banyak orang yang melakukan maksiat di Gunung Lawu? Apakah sudah terlalu banyak orang yang melakukan kezaliman di Gunung Lawu sana? Atau mungkin sudah terjadi banyak pengerusakan di Gunung Lawu sana? Jika memang iya hal ini terjadi, bukankah hal itu dilakukan oleh beberapa orang, segelintir orang? Tapi kenapa bencana ini harus merata? Untuk kezaliman, kemusyrikan, kemaksiatan, dan pengerusakan, ini bisa saja terjadi. Di sini saya tidak marahkan ke satu titik. Bisa saja yang dimaksud ini ada hubungannya dengan proyek yang kemarin kita bahas, yaitu jalur jeep di Gunung Lawu, yang katanya dianggap melakukan pengerusakan alam. Atau mungkin bisa saja terjadi di jalur lain, yaitu di jalur Cemoro Sewu. Tanpa kita ketahui mungkin di sana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau bahkan juga di jalur Cemoro Kandang. Bisa yang dimaksud ini mungkin ada di jalur Candi Cetho. Kalau begitu Allah tidak adil dong. Yang melakukan hanya orang-orang segelintir, tapi nyatanya bencana ini diberikan kepada semuanya. Azab atau bencana dari Allah ini sifatnya universal, umum. Jika kebakaran di Gunung Lawu ini kita kait-kaitkan dengan firman Allah, sudah tertulis di dalam Al-Quran. Dan jika kami hendak membinasakan sebuah negeri, maka kami perintahkan orang yang hidup mewah di negeri tersebut untuk melakukan kedurhakaan. Maka Allah akan menghancurkan negeri tersebut. Jadi ketika menurunkan azab, menurunkan bencana, Allah ini tidak hanya menurunkannya kepada satu titik orang tersebut. Tidak hanya kepada si pemimpin yang hidup mewah ini tadi. Tapi semua negeri itu akan diazab oleh Allah. Tentu kita masih ingat dengan kejadian tsunami di tahun 2004 yang terjadi di Aceh. Aceh ini sudah dianggap sebagai serambi Mekah, tapi kenyataannya hanya beberapa segelintir orang yang melakukan kemaksiatan di sana. Tapi azab Allah disamaratakan. Semuanya mendapatkan balasan. Begitu juga dengan kejadian bencana alam di Palu sana. Hanya satu kampung yang melakukan kemudorotan, hampir satu kecamatan mengalami dampaknya. Jika di awal tadi kita menganggap bahwa aturan atau hukum yang diturunkan oleh Allah ini tidak adil, disinilah letak adilnya. Kenapa Allah menyamaratakan agar kita ini berpikir, agar kita ini berbenah diri dan introspeksi. Seandainya azab atau bencana itu hanya diturunkan kepada satu orang saja, maka yang lainnya akan mencemooh. Kesalahan satu orang ini akan terlalu terlihat. Namun jika Allah sudah menunjukkan keadilannya, semua disamaratakan, maka saatnya semua orang ini introspeksi diri, berbenah diri untuk lebih baik lagi. Di akhir video saya masih ada satu kisah ya teman-teman. Kejadian ini terjadi di awal kebakaran Gunung Lawu. Orang itu punya kebiasaan kalau malam memandang Gunung Lawu. Sampai suatu malam di awal kebakaran, beliau ini memohon kepada Allah sambil menangis agar diturunkan hujan. Tapi di malam itu juga Allah menjawab lewat makhluk lainnya.